kan? Tapi ternyata ya kita sudah ingin gitu. Jadi sudah ingin, sudah niat nanti ya ketika misalkan sampai di majlis ya, misalkan ada pengajian ibu-ibu, biasanya ada kotak amal tuh ya, biasanya ada aja yang nyumbang. Jadi dari rumah udah niat tuh, udah azam, udah ada keinginan buat beramal. Tapi ternyata qadarullah ketika di majlis ngelihat tasnya, dompetnya nggak bawa, jadi nggak bawa duit. Tadinya udah niat buat beramal, buat berinfak, karena dompetnya ketinggalan, jadi nggak beramal, nggak berinfak. Tapi sudah ada keinginan, sudah ada niatnya di rumah, ya. Maka ini ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat kita sudah dibalas, sudah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, walaupun kita belum mengerjakan, ya. Jadi karena ada sesuatu ya, jadi sesuatu yang memang ya kita di luar kemampuan kita, ya. Jadi di luar kemampuan kita, di luar apa yang kita niatkan, tiba-tiba dompet kita ketinggalan. Jadi kita nggak bisa berinfak, nggak bisa beramal. Jadi jangan malah dimain-mainkan, ya. Ada aja orang nanti pengen sedekah, tapi sengaja dari niat tersebut nanti yang penting udah niat katanya. Jadi emang nggak mau beramal, cuman maunya niat doang gitu, supaya dapat pahala. Karena itu nggak bisa, ya. Niat nih buat beramal, tapi dalam hatinya, dalam otaknya ya cuman main-mainin doang. Yang penting udah dapat pahala niat. Ya ntar nggak usah amal, yang penting udah niat. Nah itu nggak bisa, ya. Jadi niat emang benar-benar mau mengerjakan. Ya, tapi ketika mau mengerjakan ada hal yang di luar kemampuan kita, di luar dugaan kita terjadi, maka itu sudah dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau kita niat untuk maksiat, keburukan, kejelekan, kemudian ya ketika mau mengerjakan ternyata ya tidak dikerjakan, keburu sadar, ya. Jadi kita niat nih mau nyolong misalkan, ya, ketika sudah nyampe depan rumah target kita, entah itu ada orang, ya, entah memang sudah disadarkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi dia nggak jadi nyuri tuh. Nah itu ya nggak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu rahmat Allah. Jadi walaupun kita sudah niat untuk berbuat maksiat, ya, untuk berbuat dosa, tapi ketika kita mau melaksanakan nggak jadi, maka itu tidak ditulis dosa. Jadi diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau tadi kita niat kebaikan walaupun nggak dikerjakan, ya, karena ada satu ya di luar kemampuan kita, maka di situ dibalas pahala. Tapi kalau maksiat, ya, tidak ditulis sebagai maksiat ataupun dosa. Ya, kemudian tadi ya, ini yang pertama tadi kita bahas adalah masalah niat, yang kedua adalah masalah hijrah. Ya, di sini kenapa disandingkan dengan hijrah? Karena hadis ini memang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi dan para sahabatnya berhijrah, ya, dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau dulu namanya Yasrib, jadi sebelum Madinah namanya Yasrib. Jadi dari kota Mekah ke kota Yasrib, ya. Makanya kata Rasul, "Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa saja yang hijrahnya ini karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ini mendapatkan pahala dari Allah dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad yang memerintahkan sahabat yang berhijrah ketika itu supaya berniat dan meluruskan niat, supaya dibenerin niatnya, ya, harus ikhlas, harus benar-benar ikhlas karena Allah dan Rasul. Makanya Rasulullah, ya, disambungin tuh hadisnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa saja yang karena hijrahnya ini untuk dunia, tujuannya dunia, ya, dia mencari dunia, jadi yusibuha itu adalah tujuan, keinginan.
Jadi keinginannya dunia, fa hijratuhu aw imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang dinikahi. Ya, dia hijrahnya karena perempuan, atau dia hijrahnya karena dunia, mau dapat harta, ya mau dapat misalkan lahan tanah ataupun yang lainnya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka pahala hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Kalau niatnya untuk dunia, maka dia dapetin dunia doang. Tapi kalau hijrahnya karena wanita, dia juga dapat wanitanya doang, tapi nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi dan kenapa ini diucapkan oleh Rasul? Karena ketika hijrah itu ada sahabat yang memang berhijrahnya niatnya buat nikahin wanita Madinah, ya. Namanya yang dinikahin itu namanya muhajir, ya. Jadi muhajir. Jadi wanita yang dinikahi, ya, karena tadi peristiwa hijrah itu. Jadi ada sahabat ketika hijrah niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi niatnya karena perempuan, ya, untuk dinikahinya, ya, di kota Madinah. Makanya Rasul dari awal sudah bilang, siapa saja yang hijrahnya karena Allah, maka akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrahnya hanya untuk kesenangan dunia atau perempuan, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak mendapatkan kelebihan pahala, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita di sini belajar arti hijrah. Hijrah adalah al-intiqalu min makanin ila makan. Hijrah itu adalah berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, atau hijrah min halin ila ahwalin ukhra. Jadi hijrah dari satu keadaan ke tempat atau keadaan yang lain. Jadi hijrah itu bisa hijrah karena tempat atau keadaan. Makanya Rasul dulu hijrah dari Mekah ke Yatsrib karena keadaannya, ya, karena keadaan ketika itu buat ibadah sudah nggak memungkinkan. Jadi para sahabat dimusuhi, para sahabat ditekan, bahkan sampai mau dibunuh, ya, bahkan keluarganya sampai dibunuh, ya. Sahabat Rasulullah Ammar bin Yasir, orang tuanya, ibu bapaknya langsung dibunuh. Kemudian Ammar bin Yasir ketika mau dibunuh ditanya, apakah kamu mau melepaskan agama Muhammad dan kamu kembali kepada agama nenek moyang kamu? Kemudian sahabat Rasulullah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala bilang bahwasanya aku tetap beriman kepada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun ketika itu memang dia berbohong. Jadi pertamanya Ammar bin Yasir bilang bahwasanya aku kembali kepada agama nenek moyangku, tapi niatnya untuk berbohong. Jadi hakikatnya dia nggak mau kembali, cuma untuk menyelamatkan diri supaya nggak terbunuh, maka dia berbohong ketika itu, ya. Jadi kita bisa ambil peristiwa hijrah ini, ya, dalam kehidupan kita sekarang, bahwasanya memang kita diperintahkan untuk berpindah, ya, dari satu keadaan yang jelek, yang buruk kepada keadaan yang lebih baik. Ya, makanya kan sekarang banyak komunitas hijrah, ya. Ada teman-teman yang bikin kelompok-kelompok itu buat kita tambah semangat untuk hijrah menjadi lebih baik lagi, ya. Karena ya memang karena kalau kita nggak hijrah dari sekarang, mau kapan lagi, ya, kita hijrah menjadi lebih baik. Kita nggak pernah tahu, yang kemarin kita sudah bahas, kapan dan di mana kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita hijrah? Ya, yang tadinya malas-malasan, maka kita hijrah menjadi lebih rajin lagi. Yang dulunya suka maksiat, sekarang kita hijrah supaya lebih taat lagi. Ya, makanya Rasulullah tadi diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Yatsrib supaya mereka bisa menjadi lebih baik lagi ibadahnya, ya. Makanya ya banyak orang-orang Madinah ketika itu yang memang berdakwah bersama Rasul, yang mereka menerima saudaranya. Makanya kan ada istilah, ada muhajirin dan ansar. Ya, mereka yang hijrah dari Mekah disebut dengan muhajirin.
Ya, kemudian Ansor itu adalah penduduk asli kota Madinah. Ya. Kemudian keduanya dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tadi yang pertama urgensi tentang niat kita, kemudian urgensi tentang hijrah kita. Lagi-lagi ya, ketika kita mau hijrah jangan karena dunia. Ya, mau hijrah nih supaya dilihat sama atasan, ya, supaya dilihat sama bos-bos misalkan. Mau hijrah nih supaya dilihat sama calon mertua misalkan, ya. Mau hijrah nih supaya dilihat sama calon istri misalkan. Nah itu udah rusak tuh niatnya di awal. Ya, kata Rasul, kalau hijrahnya karena dunia, kalau hijrahnya karena wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi hanya mendapatkan dunia, kemudian hanya mendapatkan wanita. Tapi kalau misalkan dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, bisa saja yang namanya dunia, yang namanya wanita itu akan ikut. Ya, kalau kita sudah mencari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya dunia semuanya itu gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada keberkahan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan keberkahan, ya Allah yang punya kuasa, Allah yang maha segalanya, ya bisa memberikan yang namanya dunia buat kita. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita awalnya sudah mencari dunia, ya sudah menjadi budak dunia, maka ya kita akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi yang pertama kita cari adalah ya keberkahan atau ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah semuanya akan mengikuti. Ya, karena kita meluruskan niat kita, ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang namanya dunia, harta, jabatan semuanya akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian bahwasanya di sini dijelaskan wa yurshiduna ilal ikhlas fil amali wal ibadah hatta nuhassilul ajra was sawab fil akhirah wa taufiq wal falah fid dunya. Jadi ketika kita ikhlas Bapak Ibu semua, bukan hanya saja kita mendapatkan pahala di dunia tapi juga di akhirat. Dan bukan hanya saja kita mendapatkan pahala tapi juga Allah bimbing kita. Ya, jadi Allah bimbing kita di dunia supaya kita bisa ya bahagia di dunia maupun di akhirat, ya. Wa kullu amalin nafi wa khair yusbin niyyah. Jadi setiap amal perbuatan memang harus dengan niat, ya. Kalau sehari-hari kita cukup niat biasa, ya, tadi aktivitas kita sehari. Yang penting kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Libtighai mardatillah, senantiasa kita mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah kita ini bisa kita luruskan niat kita sehingga kita mendapatkan pahala ya, yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin ini saja pembahasan kita malam hari ini. Mungkin ibu semua ada yang ditanyakan. Ayo saya jawab. Ayo niat. Ustaz nanya itu kadang-kadang niat kita agak melenceng Ustaz. Gimana Ustaz?